Udahlah Pak Rizik, janganlah memaksakan klaim, janganlah memaksakan lagi kehendak yang memang tidak bisa sesuai dengan realita. Jangan memaksakan Mufti Belanda Utsman bin Yahya untuk dijadikan pahlawan. Kalau memang tidak ada catatan sejarah bahwa Utsman bin Yahya itu pahlawan. Yang jadi masalah ini bukan sekedar nama Utsman bin Yahya, tapi ada upaya sistematis yang memaksakan tokoh yang tercatat sebagai Mufti Batavia kolonial gitu ya, dijual sebagai simbol perjuangan bangsa. Padahal sejarah itu mencatat ketika ulama-ulama Banten melawan Belanda dalam geger Cilegon 1888, justru muncul fatwa yang melemahkan gerakan perlawanan itu. Dan pertanyaan sederhana yang muncul, kalau fatwa itu membuat Belanda semakin kuat menekan ulama pribumi, terus di mana logikanya tokoh itu dipaksa untuk menjadi seorang pahlawan nasional? Ini bukan soal benci habaib, ini bukan soal anti Arab, ini soal akal sehat sejarah. Jangan memutarbalikkan sejarah hanya untuk kepentingan kelompok klan tertentu. Bangsa ini merdeka karena darah perjuangan, bukan karena kultus nasab, bukan karena propaganda marga, dan bukan karena cita-cita yang tidak punya pijakan arsip sejarah yang jelas. Kalau sejarah itu mulai dipoles demi identitas kelompok dari klan Ba'alawi, maka lama-lama jasa para pejuang asli bangsa ini ya akan dikaburkan. Jangan sampai rakyat Indonesia dipaksa percaya bahwa tokoh yang dekat dengan struktur kolonial tiba-tiba dipromosikan sebagai simbol anti kolonial. Dan inilah yang dipertanyakan publik kepada Pak Rizik Syihab. Kenapa begitu ngotot memaksakan Mufti Belanda menjadi pahlawan? Ada apa ini? Apa agenda sejarah mau diputarbalikkan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat saya dimanapun berada, saya akan sedikit memberikan sebuah analisis dari narasi bahwa Pak Rizik Syihab memaksakan Utsman bin Yahya untuk jadi sosok pahlawan. Nah, kalau kita melihat narasi ini menyentuh pertaruhan besar, ya, pertarungan besar antara sejarah versus propaganda, kemudian arsip sejarah, catatan sejarah versus kultus, dan fakta kolonial versus romantisme nasab. Kalau benar Habib Utsman bin Yahya tokoh anti kolonial, kenapa justru dalam momen perlawanan rakyat terhadap Belanda, justru fatwanya itu malah menguntungkan Belanda? Karena pada faktanya Ba'alawi itu datang ke Indonesia dibawa oleh Belanda. Nah, kita akan membahas yang pertama adalah titik masalah utama di mana status Mufti Batavia. Kalau kita melihat beberapa sejarah Hindia Belanda, Habib Utsman bin Yahya itu memang dikenal sebagai Mufti Batavia dimanapun literaturnya. Masalahnya di mana jabatan itu bukan jabatan independen perlawanan, tapi jabatan itu bagian dari struktur resmi pemerintahan kolonial Belanda di dalam mengelola umat Islam di Batavia di era 1800-an, ya, 888. Nah, di sini muncul titik yang besar. Ketika ulama-ulama Banten melakukan perlawanan terhadap kolonial Belanda dalam geger Cilegon tahun 1888, justru muncul fatwa yang menilai gerakan tersebut menyimpang, sesat, atau bisa disebut pemberontakan yang tidak dibenarkan. Dan ini bukan sekedar cerita YouTube, bukan hanya dibahas di podcast, bukan dibahas oleh ahli sejarah saja, tapi ini dibahas dalam sebuah penelitian sejarah. Yang pertama, Sartono Kartodinjo.
yang berjudul Pemberontakan Petani Banten 1888. Kemudian kajian tentang jaringan Tarekat Karya dan Naksabandia. Kemudian ada lagi catatan sejarah tentang studi kolonial mengenai kebijakan Islam Belanda. Bahkan relasi Stockholm-Gronze dengan elit agama lokal. Nah, artinya apa? Kritik terhadap posisi waktu itu ya, Utsman bin Yahya yang bukan dari lahir, ya, bukan lahir dari sebuah kebencian spontan, tetapi lahir dari pembacaan sejarah kolonial. Jadi kalau kritik yang kita tujukan kepada Habib Utsman bin Yahya itu bukan dari kebencian secara spontan kita kepada Habaib, bukan. Tapi lahir dari pembacaan sejarah kolonial. Ini memang sejarah yang mencatatnya. Jangan di framing kita benci Habaib, bukan bro. Nah kemudian kalau kita kaitkan kenapa narasi pahlawan nasional yang diajukan, yang dipaksakan oleh Pak Rizik Syihab itu jadi kontroversi. Kalau kita melihat standar sejarah Indonesia, pahlawan nasional itu biasanya identik dengan melawan kolonialisme, bukan berpihak kepada kolonialisme. Kemudian mendukung perjuangan rakyat, bukan melawan rakyat. Atau minimal tidak memperkuat legitimasi penjajah. Atau tidak menjadi seorang mufti kolonial. Sementara kritik utama terhadap Habib Utsman bin Yahya itu berada pada titik apakah fatwa Utsman bin Yahya itu membantu rakyat melawan penjajah atau justru memang membantu Belanda untuk menstabilkan kekuasaannya di Indonesia. Karena sejarah itu bukan dibangun dari slogan. Utsman bin Yahya, oke lah, misalkan kalau disebut ulama besar, maka bukan juga otomatis pahlawan dong. Kalau hanya sebagai ulama besar. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena sejarah itu harus diuji dengan arsip, catatan. Mereka terbiasa mengklaim sesuatu hal tanpa catatan, termasuk mengklaim sebagai cucu Nabi tanpa catatan, tanpa arsip. Catatan terputus 560 tahun dianggap mereka cucu Nabi. Hanya dengan bermodalkan surah wazifado ataupun ijma ulama. Kemudian dampak politik, ada posisi sosialnya, dan konsekuensi sejarahnya, itu harus diuji semuanya. Gak bisa hanya klaim, gak bisa hanya bernarasi untuk memasakkan seseorang dari klan mereka untuk dijadikan pahlawan. Nah tentu kita pernah mendengarkan analisa ataupun ceramah dari Gus Muwafiq ya, yang membuat narasi Habib Rizik ini terpatahkan ketika Gus Muwafiq itu menghubungkan tentang Geger Cilegon, ulama tarekat, kemudian fatwa Muti Batavia, kemudian ada sebuah keuntungan dari pihak politik Belanda. Sebenarnya inti logika yang terkait hal itu sangat sederhana. Saat rakyat Banten melawan kolonial, ulama tarekat itu memimpin perlawanan. Belanda itu menyebut mereka itu sebagai ancaman. Terus muncul fatwa yang melemahkan legitimasi gerakan itu. Maka logikanya juga harus bekerja. Kalau fatwa itu melemahkan perjuangan rakyat, kira-kira siapa yang paling diuntungkan? Ya jawaban jelas, kolonial Belanda. Nah maka dari itu, apa yang pernah disampaikan oleh Gus Muwafiq sebenarnya mengkritik narasi pemutihan sejarah. Artinya apa? Mufti Belanda kok dipaksakan jadi pahlawan? Intinya gitu.
Ini yang membuat keresahan publik. Nah, kalau misalkan Pak Rizik ya dengan pidato ceramahnya di hadapan kibin-kibin ya membangun narasi sebagai strategi diplomasi. Pak Rizik mencoba membangun analogi begini. Soekarno dan Hatta tidak pernah perang angkat senjata, tapi diplomasi. Gitu loh. Maka Habib Utsman bin Yahya juga bisa dianggap seperti itu, sedang memakai strategi dari tokoh lain. Ya ini logis. Bagi logikanya Pak Rizik berkontribusi atas perjuangan bangsa yang nggak perlu bawa senjata, tapi hanya diplomasi pun cukup. Ya mungkin itu logis. Tapi secara historis analogi itu lemah. Kenapa saya katakan lemah? Jadi gini, gampangannya adalah Soekarno dan Hatta, Bung Karno dan Bung Hatta, meskipun bernegosiasi dengan Jepang, tujuan akhirnya itu jelas. Kemerdekaan perang, kemerdekaan Indonesia. Sedangkan kalau kita balik kritik terhadap Habib Utsman bin Yahya adalah tidak ditemukan posisi historis yang menunjukkan Utsman bin Yahya memimpin agenda pembebasan nasional dan kolonialisme. Harusnya kalau mau dipaksakan dengan logika daripada menyamakan dengan Bung Karno dan Bung Hatta, harusnya tahun 1888 Masehi Indonesia sudah merdeka dengan bantuan Utsman bin Yahya melalui jalur diplomasi. Justru yang tercatat kemerdekaan dengan struktur kolonial dan fatwa yang dipakai untuk meredam gerakan perlawanan. Ini faktanya. Fatwa digunakan untuk meredam gerakan perlawanan. Nah, itu sebabnya analogi dengan Soekarno-Hatta dianggap banyak pihak itu terlalu dipaksakan. Jangan menyamakan logikanya dengan masa perjuangan ataupun apa usaha dilakukan oleh Bung Karno dan Bung Hatta. Nah, ini jangan sampai dibalik-balik, jangan sampai disamakan, kasusnya beda. Ketika itu Belanda pun sadar, teman-teman, umat Islam Indonesia itu tidak bisa dikalahkan hanya dengan senjata. Maka lahirlah sebuah strategi dong. Ya, memecah ulama, mengontrol otoritas agama, mengawasi haji, membangun elit Islam yang kooperatif misalkan, atau mungkin menggunakan tokoh agama untuk memberikan stabilitas kolonial. Bukan stabilitas nasional, stabilitas kolonial. Disinilah nama Stockholm-Lonze itu menjadi penting. Karena dia mempelajari Islam itu bukan sekedar akademik saja, tetapi sebagai strategi kolonial. Orang di sini kalau belajar Islam, ya untuk dia sendiri. Ya, untuk bekal dia sendiri. Tapi Stockholm-Lonze itu menjadi bagi dia belajar Islam atau belajar agama Islam bukan untuk dia sendiri, tapi untuk strategi kolonial. Nah, di dalam konteks ini, elit agama yang dekat dengan pemerintah kolonial Belanda otomatis menjadi sorotan sejarah. Bukan karena marganya, tapi karena posisi politiknya. Nah, ini kalau kita bahas di era sekarang, ini pertarungan antara nasab dengan sejarah. Ini akar permasalahan hari ini. Publik itu mulai melihat adanya memutihkan tokoh-tokoh tertentu, mengangkat figur tertentu dari klan mereka untuk dijadikan pahlawan, bahkan memasukkan mereka ke narasi kemerdekaan tanpa basis arsip yang kuat. Ini kan sudah berkali-kali dibantah oleh Prof. Anhar Gonggong. Mereka tuh gak kapok-kapok ngaku-ngaku, klaim-klaim bahwa sejarah itu mereka berperan juga gitu loh.
Dan ketika kritik muncul, seringkali kritik itu dibalas dengan jangan hina habaib, jangan hina keturunan Nabi. Padahal yang dipersoalkan itu publik bukan soal darahnya, tapi posisi sejarahnya, dampak fatwanya, dan relasi politiknya dengan kolonial. Ini dua hal yang berbeda. Lama-lama nanti sejarah nasional berubah menjadi propaganda kelompok. Maka dari itu kesimpulannya, Habib Utsman bin Yahya memang ulama besar Betawi. Memang mempunyai atau memiliki pengaruh keilmuan. Dan memang punya posisi penting di masyarakat Arab Betawi. Tapi status Habib Utsman bin Yahya sebagai mufti Batavia itu berada di bawah kolonial. Fatwanya terhadap gerakan perlawanan, kedekatan dengan struktur Belanda, dan ada sebuah kontroversi terkait kasus Geger Cilegon. Nah, kesimpulan yang bisa saya sampaikan pada episode kali ini, secara akademik dan historis, Habib Utsman bin Yahya itu memang ulama besar Betawi. Habib Utsman bin Yahya memang memiliki pengaruh keilmuan dan memang mempunyai posisi penting di masyarakat Arab Betawi. Tetapi sejarah mencatat statusnya itu adalah sebagai mufti Batavia di bawah kolonial Belanda. Itu fakta. Tidak ada yang bisa merubah itu. Kemudian fatwanya terhadap gerakan perlawanan, kedekatan dengan struktur Belanda, dan kontroversi terkait tentang kasus Geger Cilegon. Kalau membuat sebuah narasi menjadi pahlawan nasional yang dipaksakan oleh Pak Rizik Syihab, itu akan menjadi sangat problematik secara sejarah. Berarti otomatis Pak Rizik ingin mencatat ulang sejarah atau ingin memasukkan lagi satu tokoh dari Ba'alawi ke dalam sejarah dan memaksakan narasi itu untuk diterima di publik sebagai sebuah kebenaran. Ini nggak bisa. Ini melecehkan sejarah bangsa Indonesia. Kalau Pak Rizik itu betul-betul NKRI, cinta dengan tanah air, ya maka tidak perlu memaksakan sesuatu hal yang memang tidak tercatat dalam arsip sejarah. Dan itulah mengapa publik itu mempertanyakan, ini sedang membela sejarah atau sedang memaksakan romantisme nasab yang selalu mereka overclaim tanpa sebab pembuktian sejarah. Demikian dari saya. Akan saya ucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.